Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini proses pembakaran emas secara tradisional ya teman-teman. Ini cara peningkatan kadar emas teman-teman, dengan cara yang tradisional ya teman-teman. Emas kita bakar menggunakan nitrit kalau tidak salah, atau air keras ya teman-teman. Kita masak ya teman-teman menggunakan air nitrit ya teman-teman, agar kadar menjadi lebih tinggi ya teman-teman. Biasanya tergantung daerah masing-masing ya teman-teman. Ini kadar 14, ya teman-teman. Kalau kita proses dengan memasaknya dengan air nitrit ya teman-teman, mungkin kadar nanti akan menjadi 16, atau sampai 17 teman-teman. Jadi kalau dengan emas yang porsi yang banyak ya teman-teman, teman-teman bisa untung ratusan juta ya teman-teman. Jadi kalau dijual mungkin kalau dengan kadar 14, ya teman-teman, mungkin harganya 600.000 per gramnya teman-teman. Tapi bila kita proses sendiri dengan cara tradisional, dengan peningkatan kadarnya teman-teman, mungkin harga jualnya bisa sampai 750, 760, kurang lebihnya mesti di atas 700 ya teman-teman. Untuk penyusutannya, bila emas betul-betul tidak tercampur dengan spirit ya teman-teman, mungkin penyusutannya cukup sedikit sekali ya teman-teman. Ini hanya sekitaran 1 gram koma ya teman-teman. Jadi bila kita bakar ya teman-teman, kita bersihkan, kotoran-kotorannya akan mengambang ya teman-teman. Jadi emas tergolong logam berat ya teman-teman. Jadi yang mengambang, kotoran-kotoran kita bersihkan teman-teman. Bila kita masak ya teman-teman, warna menjadi serbuk teh, mirip serbuk teh teman-teman. Bila kita bakar teman-teman, bila kita masak ya teman-teman. Ini proses yang cukup simpel dan mudah ya teman-teman. Mungkin kadar emas tergantung daerah masing-masing ya teman-teman. Untuk daerah kami ada yang 14, ada yang 17. Mungkin daerah Papua ya teman-teman, bisa sampai 19. Cukup tinggi kadarnya. Atau untuk kadar yang rendah, kita harus proses ya teman-teman, agar kita tidak kalah harga ya teman-teman. Selepas bersih, kita satukan lagi dengan menggunakan air raksa atau merkuri ya teman-teman, agar bisa padat dan terkumpul. Ini proses penggumpalan lagi agar cairan emas menjadi padat ya teman-teman. Oke teman-teman bisa lihat nanti emas warnanya akan berwarna silver ya teman-teman.
dan nanti ada proses pembakarannya akan menjadi kuning, betul-betul emas ya teman-teman. Bila terkena air raksa atau merkuri, warna emas menjadi silver ya teman-teman. Kita padatkan ya teman-teman. Ini sekitaran 1 gram koma ya teman-teman. Kita lanjut proses pembakarannya agar emas betul-betul berwarna kuning. Ini proses pembakaran ya teman-teman. Jadi pembakaran pembersihan dari air raksa atau merkuri, jadi emas akan berubah menjadi kuning ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin ada usulan atau pertanyaan, bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Untuk batuan-batuan atau urat, kita bisa sharing di bawah teman-teman. Mungkin sedikit banyak saya bisa menjelaskan atau berbagi pengalaman ya teman-teman. Jadi bila kita camping menemukan batuan-batuan yang ada unsur emasnya ya teman-teman, kita bisa tahu ya teman-teman kalau batuan itu ada mengandung emas atau tidak ya teman-teman. Mungkin di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagian urat-urat ya teman, atau batu-batuan yang ada unsur emasnya teman-teman. Proses pembakaran mungkin agak memakan waktu ya teman-teman. Karena emas Oke teman-teman, bentar lagi akan kelihatan warna silver akan berubah menjadi kuning ya teman-teman, dengan proses pembakaran teman-teman. Oke ya teman-teman, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin video ini bisa bermanfaat ya teman-teman.